Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Misalnya, sebagian besar barang yang dijual di rumah lelang aliansi kuil kami, itu berasal dari pedagang lepas. Dan banyak hal yang mereka bawa, yang berasal dari sisi iblis. Banyak juga sumber daya alam milik kita, yang dijual di pihak mereka dengan cara yang sama. Dengan demikian, pedagang lepas ini sibuk di ruang antara sisi manusia dan sisi iblis, masuk dan keluar tanpa ada yang peduli tentang keberadaan mereka. Tentu saja, tidak sesederhana itu untuk menjadi pedagang freelance. Dan profesi ini tidak hanya terbatas pada manusia, itu bahkan ditempati oleh beberapa iblis tingkat tinggi. Ucap Dian Yan menjelaskan. Mendengar penjelasan ini, Long Hao Chen segera mengerti apa yang dia maksud. Jadi saudara Dian Yan, yang kamu maksud adalah bahwa kita harus memikirkan cara untuk berhubungan dengan pedagang lepas ini, mencoba menyelinap ke dalam kelompok mereka untuk menembus di wilayah iblis. Ucap Long Hao Chen. Dian Yan mengangguk dan menjawab. Pedagang freelance tidak akan pernah datang ke benteng dekat perbatasan, karena itu bukan tempat yang aman bagi mereka. Aku dibesarkan di kota Star Seeker. Karena itu, aku bisa memastikan bahwa ada pedagang lepas di sana. Karena kami ingin menembus secara mendalam di wilayah pusat wilayah iblis, kami harus melewati provinsi mereka. Dengan cara membantai, cara kita untuk melewati dengan menggunakan cara itu tidak realistis. Kita bisa yakin, bahwa di dekat wilayah tengah, pemeriksaan akan lebih ketat. Mereka pasti tidak akan meninggalkan kelompok kami dengan mudah. Ucap Dian Yan. Long Hao Chen sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Terima kasih banyak atas peringatan kamu, saudara Dian. Seperti yang kamu katakan, kita harus beristirahat di Star Seeker City ini untuk mengisi kembali persediaan makanan dan air kita, dan untuk menghubungi si pedagang lepas itu. Ucap Long Hao Chen. Berdiri di samping Dian Yan, Luxi mengungkapkan senyumnya, dan diam-diam mengacungkan jempol. Setelah perjalanan selama 8 hari, kedua pasukan pemburu iblis ini dapat dianggap akrab satu sama lain. Akan tetapi, meskipun waktu yang mereka habiskan bersama cukup banyak, kedua tim masih agak dicadangkan satu sama lain, masih ada sedikit perbedaan pendapat. Saran Dian Yan sebelumnya, itu tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menunjukkan kepada mereka, bahwa mereka sangat berguna bagi pasukan pemburu iblis ke-21. Di saat memberi wajah Demon Hunter Squad keempat, itu adalah bantuan penting untuk operasi ini. Menarik tangan CR, Long Hao Chen melompat turun dari punggung Hao Yue. Karena kita akan mencari bantuan dari pedagang lepas, kita harus dengan hati-hati menyembunyikan identitas kita. Pindahkan semua orang, dan ganti menjadi pakaian biasa dan sederhana. Lalu kita akan memasuki kota. Ucap Long Hao Chen. Li Xin bertanya, lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan kuda-kuda kami? Tanya Li Xin. 11 kuda yang bagus sangat berharga, sehingga sebagai seorang ksatria, ia secara alami merasa sedih jika kehilangan kuda-kuda ini. Dian Yan menjawab sambil tersenyum. Biarkan aku yang menanganinya. Masuk kota saja dulu, aku akan mencarimu nanti. Ada penginapan yang cukup bagus yang terletak di selatan kota. Di sana kita akan bertemu. Ucap Dian Yan. Ke-13 pemuda itu berganti pakaian. Setelah tunggangan diserahkan kepada Dian Yan, yang lain memasuki kota dengan bijaksana. Kehati-hatian Long Hao Chen dibenarkan, karena ada pedagang lepas di kota itu, dan itu cukup jelas, bahwa beberapa dari mereka akan menjadi bagian dari pihak iblis. Semakin hati-hati mereka, semakin aman perjalanan mereka. Dian Yan menangani segalanya lebih baik dari yang dibayangkan Long Hao Chen. Setelah kurang dari 1 jam berlalu sejak mereka memasuki hotel berukuran sedang, Dian Yan sudah kembali, dan ditemani oleh orang lain. Itu adalah sesepuhnya, yang tinggi dan mengesankan. Karena yang lain sudah kembali ke kamar mereka sendiri untuk beristirahat, Dian Yan langsung membawa orang tua ini ke kamar Long Hao Chen dan CR. Meskipun Long Hao Chen dan CR masih tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka berdua tidak takut menimbulkan kecurigaan, dan langsung berbagi kamar.
Long Hao Chen tidak akan pernah melupakan rumah kecil yang mereka bangun di tempat tinggal mereka di Exorcist Mountain Pass, tapi tentu saja, meskipun mereka tinggal di ruangan yang sama, mereka berkultivasi sendiri-sendiri selama sebagian besar di malam hari. Saudara laki-laki Long, orang ini adalah ipar aku, Dian Xuan, dan juga manajer penjaga grup UEY Merchant. Mendengar bahwa kami tertarik pada pekerjaan yang dibayar dengan baik, ia datang sendiri untuk menemui kami. Ucap Dian Yan. Saat dia berbicara, Dian Yan menatap Long Hao Chen dengan penuh arti. Long Hao Chen membungkuk dengan sangat sopan kepada pria tua ini dan berkata, "Halo tetua." Melihat bahwa Long Hao Chen dan Chai Er sudah sangat tampan dan cantik, meskipun usianya masih muda, Dian Xian tidak bisa tidak merasa terkejut, mengangguk kepada mereka dan bertanya, "Aku telah mendengar, bahwa kamu adalah kelompok yang kurang lebih ada selusin orang-orang." Ucap Duan Xian. Betul, menghitung dari Dian Yan, kami berjumlah 13 orang, 8 pria dan 5 wanita. Tolong jaga kami, balas Long Hao Chen. Long Hao Chen yang tampan dalam penampilan, dan juga masih cukup muda. Pada saat ini, ia menunjukkan penampilannya yang penuh hormat, jejak samar rasa malu yang sederhana dan jujur dapat ditemukan. Apalagi Dian Xuan, bahkan Dian Yan tampak bingung, hampir berpikir keras, apakah orang ini benar-benar kapten regu perburuan iblis? Pikir Dian Xuan. Dian Xuan menyatakan dengan nada yang dalam. Kelompok pedagang kami membutuhkan tenaga kerja untuk menangani pekerjaan sambilan. Kamu akan bertanggung jawab menjaga truk, mendapatkan 2 koin perak per hari. Jika tidak ada kecelakaan, kamu masing-masing akan mendapatkan koin emas lagi setelah kembali. Bagaimana dengan itu? Ucap Dian Xuan. Long Hao Chen memiliki ekspresi yang sangat bahagia. Itu akan sangat bagus. Terima kasih Tuan Manajer, ucap Long Hao Chen. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk sekali lagi kepada Dian Xuan. Sebuah cahaya samar melintas di mata Dian Xuan, ketika dia memberikan jawaban yang acuh tak acuh. Oke, mari kita lakukan seperti ini kalau begitu. Grup pedagang kami akan berangkat 3 hari dari sekarang. Dian Yan tahu tempat pertemuan kita, dan akan membawamu ke sana ketika saatnya tiba. Dian Yan, ikutlah, kamu dapat membawa pakaian baru teman kamu kepada mereka. Ucap Dian Xuan. Ya, Dian Yan menjawab dengan sederhana, dan setelah memberi Long Hao Chen pandangan lurus, dia berbalik, lalu mengikuti Dian Xuan keluar. Memimpin Chai Er, Long Hao Chen mengikuti mereka untuk mengantar mereka ke pintu keluar, sebelum kembali ke kamar mereka. Hao Chen, bukankah itu terlalu ceroboh? Setelah menutup pintu, Chai Er bertanya kepada Long Hao Chen dengan suara rendah. Kepribadiannya jauh lebih lembut daripada sebelumnya, dengan alasan bahwa dia tidak bertugas. Melihat mata Chai Er yang berkedip-kedip, Long Hao Chen memegangnya, kemudian memeluknya. Aroma lembut dari tubuhnya, itu memberinya perasaan mencintainya yang terlalu banyak untuk membiarkannya pergi. Manajer Dian ini mungkin menyadari faktanya, bahwa kami adalah sekelompok orang istimewa. Kami baru saja bermain satu sama lain sekarang. Long Hao Chen menjawab sambil tersenyum. Chai Er mengangkat kepalanya, yang sebelumnya bersandar di dadanya Long Hao Chen. Apakah dia tahu tentang identitas kita? Dan kami baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya hari ini, haruskah kita benar-benar percaya padanya? Tanya Chai Er. Long Hao Chen mengungkapkan senyum tipis saat menjawab. Justru karena alasan inilah dia layak dipercaya. Kamu harus tahu, bahwa masing-masing anggota resmi dari Demon Hunter Squad, itu sedang diselidiki dengan ketat. Artinya, tidak ada keraguan tentang identitas Dian Yan. Aku mungkin merasa skeptis terhadap manajer Dian ini, tetapi aku tidak dapat meragukan Dian Yan. Meskipun Dian Yan tidak mengatakannya dengan jelas, tapi dia telah memberitahu kami, bahwa ini bukan pertama kalinya bagi pasukan pemburu iblis untuk memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Dengan cara yang sama, bahkan pihak iblis akan mengirimkan mata-mata ke aliansi kuil, dan menyembunyikan identitas mereka. Yang tidak kami ketahui, hanyalah bagaimana cara mereka menyembunyikannya. Aku percaya, bahwa Dian Yan tidak akan menjelaskan identitas kami kepada manajer Dian, dan yang terakhir seharusnya tidak bertanya kepadanya tentang hal itu. Ini adalah aturan yang tidak tertulis. Adapun apa yang akan kita lakukan setelah sampai ke pihak iblis, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jawab Long Hao Chen. Chai Er merasa agak bingung.
Aku masih tidak terlalu mengerti. Mungkinkah kelompok pedagang UEY ini tidak takut kita dapat memberi mereka beberapa ketidaknyamanan? Ucap CR. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Ketidaknyamanan seperti apa? Karena mereka dapat mempekerjakan sekelompok orang yang lebih dari selusin seperti kita, hanya untuk melakukan pekerjaan sampingan. Skala kelompok pedagang ini jelas-jelas tidaklah kecil. Karena pedagang freelance itu tetap ada, mereka secara alami harus memiliki kemampuan mereka sendiri. Kita tunggu saja, aku rasa Dian Yan akan menjelaskan semuanya kepada kita setelah dia kembali. Jawab Long Hao Chen. CR memandang senyumnya yang murni, lalu berpikir pada dirinya sendiri. Baginya untuk benar-benar menjadi pintar, meskipun dia masih berusia lebih dari 15 tahun, mungkinkah ini berasal dari pengaruh fisiknya sebagai Sion of Light? Pikir CR. Dari saat dia bertemu Long Hao Chen sampai sekarang, setengah tahun belum berlalu, tetapi CR bisa dengan jelas merasakan kecepatan perubahan Long Hao Chen yang menakjubkan. Itu bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi sikap dan sifat kepribadiannya juga telah berubah. Secara khusus, setelah melalui periode tes ini, ia memperoleh kualitas khusus lainnya. Itu adalah pesona unik yang tidak hanya menarik orang-orang di sekitarnya, tetapi juga membuat mereka merasakan ketenangan dan kebijaksanaannya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak dalam Demon Hunter Squad ke-21, tidak ada yang pernah memperhatikan usianya. Seperti kata Long Hao Chen, beberapa saat kemudian, Dian Yan kembali dan membunyikan bel kamarnya. Long Hao Chen segera membiarkannya masuk. Kapten Long, semua yang terjadi tadi agak mendadak. Biarkan aku memberitahu kamu secara terperinci tentang situasi grup UEY Merchant. Grup Merchant UEY adalah salah satu grup pedagang freelance terbesar, tidak hanya terbatas pada manusia, iblis tingkat tinggi juga berpartisipasi di dalamnya. Saat merekrut staf, persyaratan mereka sama sekali tidak tinggi, dan mereka tidak akan dengan cermat memeriksa identitas pekerjanya. Ini adalah salah satu aturan tidak resmi pedagang lepas. Tetapi prasyarat mereka adalah, bahwa di luar dari anggota inti mereka, rekrutan mereka tidak boleh melebihi tingkat ke-6 kultivasi. Ini adalah alasan utama mengapa mereka bisa bolak-balik dari dunia manusia ke dunia iblis. Setiap kali mereka akan melintasi perbatasan, kedua belah pihak akan memeriksa ini dengan cermat. Jika pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-6 atau di atasnya, itu ditemukan dan berusaha menyelinap di antara mereka, seluruh kelompok akan segera ditangkap. Tetapi kedua tim kami tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-6, itulah sebabnya aku menyarankan untuk memasuki wilayah iblis melalui pedagang lepas. Ucap Dian Yan menjelaskan. Long Hao Chen menggaruk dagunya, kemudian bertanya. Saudara Dian, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu secara rinci saat di luar kota? Tanya Long Hao Chen. Dian Yan sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memulihkan akal sehatnya. Saat itu aku lupa. Lagi pula, masalah itu belum selesai. Tapi sekarang setelah kita mendapat bantuan dari kelompok pedagang yang dapat diandalkan, wajar saja kalau aku memberitahumu tentang situasinya, Kapten Long. Jawab Dian Yan. Long Hao Chen membalas. Terima kasih banyak, Saudara Dian. Mari kita buat persiapan kita, sebelum kita pergi bersama ketika saatnya tiba. Ucap Long Hao Chen. Dian Yan tidak tinggal lebih lama lagi, dan berbalik setelah memberi Long Hao Chen tatapan mendalam terakhirnya. Tapi dia tidak tahu, bahwa setelah dia berbalik, Long Hao Chen menatapnya dengan tatapan cemas. Setelah meninggalkan kamar Long Hao Chen, Dian Yan tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi memasuki kamar Luxi. Luxi duduk di sana sambil minum air, tetapi ketika Luxi melihat dia masuk, dia menunjuknya untuk duduk di sofa. Silakan duduk dan ceritakan tentang itu. Bagaimana hasilnya? Tanya Luxi. Dian Yan menjawab. Semuanya beres. Kelompok pedagang saudara ipar aku kebetulan pergi ke provinsi pusat wilayah iblis. Mengikuti mereka seharusnya tidak membuat kita kesulitan. Kelompok pedagang harus tinggal di provinsi pusat selama sebulan, hanya untuk menjual dan membeli barang. Ketika saatnya tiba, kita juga akan dapat mengikuti kelompok pedagang untuk kembali, dan dapat mengurangi risiko misi ini sepenuhnya. Jawab Dian Yan. Apa reaksi Long Hao Chen? Tanya Luxi. Mata Luxi berkilau, dan sebagai tanggapan, mata Dian Yan menunjukkan penghinaan.
Dia tidak lebih dari seorang anak kecil yang tidak waspada. Memangnya, berapa umurnya? Bagaimana bisa kekuatan pribadinya hebat? Melaksanakan misi, itu tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang. Tapi dia bisa dianggap telah mengikuti rencana kami. Jawab Dian Yan. Dengan tatapan penuh makna, Luxi menyatakan kepadanya. Tidak buruk, untuk secara bertahap mempengaruhi otoritas Long Hao Chen dalam tim, tetapi kita tidak bisa saling bertentangan. Kita semua dalam hubungan kerja sama. Tujuan akhir kami adalah berjuang agar tim kami mendapatkan manfaat sebaik mungkin. Lebih berhati-hatilah tentang itu, ucap Luxi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.